Halo AGBers, kembali lagi di podcast AGB yang paling terbaru. Di sini gue akan membawakan podcast dengan tema Road to Sporta Semangat Juara. AGB bertumbuh, selangkah lebih maju. AGB Growing the Future. Kali ini gue Nabil Reki dari Agribisnis 61 akan memandu podcast hari ini dengan narasumber kita yang sangat-sangat inspiratif nih. Kak Najwa sebagai atlet badminton dari Sporta tahun lalu ya. Betul. Silakan Kak. Langsung kenalan nih kita. Benar. Oke, halo teman-teman semua. Halo AGBers, perkenalkan nama saya, wah formal banget nih. Nama aku Najwa Nur Arifah Sofiana dari Departemen Agribisnis Angkatan 60. Kebetulan kemarin pas Sporta, seperti yang udah Nabil bilang tadi, menjadi atlet badminton. Kebetulan kemarin jadi cabangnya badminton ganda campuran gitu. Ganda campuran. Sama Oji. Oke. Nah sebelum kita lebih jauh nih, pasti kan ada yang belum tahu nih Kak, Sporta tuh apa sih buat Civitas Agribisnis 61. Nah, coba bisa dijelasin lah. Oke, singkat aja nih ya. Singkat saja. Oke, singkat aja nih teman-teman. Sporta itu apa sih? Kepanjangan sih sportakuler ya teman-teman. Jadi itu dari namanya aja tuh udah olahraga banget nih. Yang pasti di bidang olahraga. Jadi departemen-departemen yang ada di Fakultas Ekonomi dan Manajemen itu bertanding lah gitu. Biar di cabur-caburnya itu menang. Cabur-caburnya itu banyak sih, e-sport juga ada. Tapi yang umum-umum juga seperti badminton, futsal, volley, basket, dan lain-lain. Oke, banyak lah ya pokoknya. Banyak banget. Kalau total cabur dari Sporta tuh ada berapa? Ada 11 cabur. Nah, nanti teman-teman kalau kepo 11 cabur tuh ada apa aja sih? Nah, nanti teman-teman boleh nih kepoin Instagramnya Grower. Nah, nanti di situ bakal ada foto-foto kontingen gitu di setiap caburnya. Oke. Nah, terus buat Kak Najwa sendiri nih kan Kak Najwa tuh tahun lalu berarti jadi kontingen lah ya, hitungan atlet dari AGB. Nah, apa sih yang dirasain gitu lah sebagai atlet AGB nih, ngebela nama departemen gitu kan di Sporta? Oke, yang dirasain pas pertama kali tuh, ini latar belakang gue dulu deh mungkin. Karena sebelumnya untuk ikut olahraga yang benar-benar pertandingan tuh belum pernah sebenarnya. Cuman karena sukanya olahraga aja, sebenarnya sukanya tuh volley, badminton gitu. Dan orang tua juga kayak support aja dan sering nemenin olahraga gitu. Makanya ya udah bisa kalau misalnya bapak lagi main badminton pada ngikut gitu. Tapi lawannya bapak sendiri juga. Terus ya udahlah itu dilatih sendiri, akhirnya punya ketertarikan dan seneng lah di bagian itu. Nah, kalau misalnya dibawa buat pertandingan ini, otomatis kalau yang dirasain ya pasti seneng lah ya. Kita ada tempat buat kita menyalurin nyalurin yang kita bisa, walaupun nggak bisa-bisa amat sih teman-teman. Maksudnya lah nyoba gitu kan, karena di Sporta ini bener-bener kayaknya seru banget. Sporta seru banget teman-teman, harus pada ikut semuanya. Bener-bener ini jujur Sporta seru banget, kayak hal-hal terseru parah abis gitu. Nah jadi hal yang dirasain yaitu seneng banget. Kalau ngomongin gugupnya di lapangan sih. Gugupnya di lapangan tuh ya. Oke. Tapi buat Sporta ini kan berarti sebentar lagi juga bakal ada nih Sporta nih kan? Iya bentar lagi. Nah terus kakak berarti tahun ini jadi atlet lagi atau enggak, gimana? Pengen tahu banget ya? Iya dong, jelas. Oke, jadi di tahun ini alhamdulillahnya jadi atlet lagi. Karena biasanya yang jadi atlet tahun lalu tuh biasanya jadi atlet lagi di tahun berikutnya. Kayak gitu, karena masih bisa. Sebelum ada KKN dan juga ada capstone teman-teman. AGB capstone nanti kalau misalnya udah di tahun ketiga, wah itu udah berat tuh, udah nggak bisa tuh jadi atlet lagi ya. Bisa jadi atlet lagi, jadi pas-pasin lah teman-teman kalau emang pengen ikut gitu. Bener. Nah, kalau buat sejauh ini nih ngelihat Sporta kan udah sebentar lagi, persiapannya kalau dari badminton sendiri gimana nih? Oke, kalau dari badminton sendiri sih persiapannya
udah latihan sih beberapa kali. Kemarin dua kali latihan. Yang bener-bener udah maksudnya yang latihan bener-bener sama manajernya gitu ya, kayak diaturin. Tapi sebelum-sebelumnya yang kayak misalnya ada sparring-sparring itu udah juga. Oh, udah juga. Ya, udah juga dari dari program Hikma. Oke. Ya, diajakin sparring juga kayak gitu. Berarti udah siap lah ya buat sportan nih. Alhamdulillah udah tinggal sering-sering latihan lagi sih gitu. Berarti skalanya 1 sampai 10 deh. Kesiapannya buat badminton sendiri nih. Berapa nih? Jujur nggak nih? Jujur dong. Jujur ya? Kesiapannya 8 lah. 8 lah. Wah, hati-hati tuh berarti tuh lawan-lawannya tuh ya. Dari AGB udah 8 tuh persiapannya ya. Duanya kemana coba? Nah, duanya tuh karena sekarang kan kita belum semuanya masuk kan. Kita belum semuanya sering latihan semua. Jadi ada beberapa teman-teman tuh yang belum sempat bisa latihan. Jadi kayak nggak full gitu loh latihannya. Kayak gitu. Jadi masih kayak ya udahlah tepok-tepokan. Tepok-tepok tuh ya. Tapi itu pun udah 8/10 deh. 8/10 berarti udah siap tuh ya. Kalau dari tepok-tepokan doang. Tepok-tepokan doang ya. Nah, terus kalau dari gue sendiri sebenarnya gue juga buat sekarang tuh jadi atlet juga. Atlet buat Sporta, tapi di cabur futsal. Oh, futsal. Iya, gitu. Oh, gitu. Nah, gue sih jujur kan memang belum pernah banget nih ya ikutan Sporta karena 61 kan dan baru juga. Cuman kalau misalkan dari futsal sendiri sih persiapannya udah lumayan siap dan pemainnya juga udah cukup solid lah gitu bisa dibilang. Oh, gitu. Udah ditetepin nggak sih berapa orangnya? Udah ditetepinnya udah. Berapa? Itu 15 orang. Banyak juga. Iya. 61 juga banyak. 61 banyak juga, 61. Oh, keren. Gitu. Iya, terus kalau berarti kan aja persiapan udah lumayan siap lah ya. Iya. Nah, sekarang lu tadi berapa? 1 Nah, sampai 10. Kalau dari gua tuh buat cabur futsal 8 lah. 8 lagi. 8,5 dari 8,5. Biar beda. Nah, satu setengahnya tuh kemana? Dari dukungan. Jadi kita butuh banget nih dukungan dari grower. Setuju. Nah, itu hal paling setuju sedunia, sejagat raya. Setuju banget. Benar kan? Jadi emang dukungan grower tuh sangat-sangat berpengaruh lah kayaknya ya. Betul. Buat di Sporta ini. Betul, sangat-sangat berpengaruh sih teman-teman. Nah, terus ngelihat dari persiapan udah, kalau misalkan boleh minum santai. Nah, terus kalau misalkan dari Kanajo sendiri nih, dari yang udah ngerasain Sporta tahun lalu, itu tuh supporter tuh benar-benar berdampak gak sih atau gimana tuh? Kalau ditanya berdampak apa enggak, bener-bener ini 100% banget berdampak. Tapi ini jujur ya, bukan ngada-ngada. Ini buat temen-temen ya, kalau misalnya ini berpengaruh tadi sama rasa gugup yang gue bilang pertama di lapangan tadi. Nah, yang rasa gugup pertama tadi tuh bisa hilang gitu loh, karena kayak kita ngerasa punya dukungan, paham gak sih? Kayak kita punya orang, apa sih bahasanya, punya orang banyak yang ngedukung kita, jadi kita kayak bisa petantang-petenteng, paham gak sih? Jadi rasa gugupnya tuh hilang gitu loh teman-teman. Jadi bener-bener sangat-sangat bener-bener sangat berpengaruh gitu buat mental atletnya juga. Karena kalau sedikit tuh gini ya, kita tuh kayak membandingkan supporter gue dikit banget gitu sama kok di tribun lain tuh kayak penuh banget gitu. Kayak misal ya, walaupun AGB alhamdulillah nggak pernah sih, nggak pernah ya, alhamdulillah. Cuman mungkin pernahnya tuh karena belum datang aja sih, jadinya kayak ngerasa sedikit, tapi pas lihat ke belakang udah banyak. Kadang kita tanpa sadar tuh udah banyak sendiri aja gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu tuh kita ngerasanya bener-bener didukung penuh, sedangkan kalau misalnya sedikit tuh kayak ngerasa ikutan ciut gitu loh, karena supporter lawan udah rame duluan nih. Padahal kan yang kita lawan kan si atlet ya. Sebenarnya atletnya mau atletnya tuh kayak gimana jagonya atau kayak gimana biasanya aja bahasanya, tapi kalau supporternya supporternya banyak, itu bener-bener ngaruh gitu loh ke mental kita. Jadi ikutan gugupnya iya, tapi ikutan lega juga iya, kayak gitu dari supporter itu. Berarti mentalnya benar-benar
tergantung supporter nih ya. Iya. Benar-benar kedorong lah gitu Bener-bener kan. kedorong. Jadi langsung kebawa, wah euforianya supporter rame semangat nih gitu kan. Real. Ini bener-bener nggak ada. Ini serius banget, serius parah, serius abis. Oke. Iya, minum dulu aja. Santai. Kayak menurut gue mulai Haus nih. lebih deh. Udah Gitu. dikit aja. Udah dikit aja. Dikit aja. Berarti kalau dari tahun lalu tuh, nah kalau di badminton tuh berarti supporternya emang di venue-nya di mana sih kalau tahun lalu tuh? Venue-nya di Gorlam, Gedung Olahraga Lama. Oh, di Gorlam. Ya, di Gorlam. Di depan ini loh yang mau ke apa sih namanya? Di dekat Alhur lah ya sana. Dekat Ya? Alhur, nah ya dekat di Alhur. Bagi teman-teman yang mungkin belum pernah ke apa namanya? Ke Gorlam. Jadi teman-teman bisa tuh. Ya patokannya Alhur lah, pasti pada pernah ke Alhur. Gitu dekat situ. Oke. Nah, kalau berarti kalau semisal tahun lalu tuh supporternya di Sporta tuh di badminton itu kan di Gorlam tuh ada beberapa lapangan ya? Ya, Yang dipakai tuh ada berapa lapangan? semuanya. Oh, semuanya dipakai. Iya, semuanya. Jadi kemarin itu tuh misalnya misal IE lawan Mene pada di lapangan sini. Berarti tetap bentrok gitu ya? Tetep Maksudnya bentrok. supporternya bener-bener yang Iya. apalagi AGB nih yang banyak gitu kan? Iya. Tahun lalu berarti bener-bener bentrok gitu ya? Iya, bener-bener bentrok. Iya nggak sih? Kayak iya bentrok, seingat gue bentrok. Kayak enggak yang satu-satu. Iya nggak sih? Bentar, kayaknya gue salah deh. Kayaknya setiap malam dalam satu malam tuh cuma 2 departemen nggak sih yang dipertandingkan? Atau ada campuran? Gue lupa deh. Ada yang 2 departemen, ada yang 4 departemen langsung. Oh iya, ada yang 2 departemen langsung, ada yang 4 departemen. Kalau enggak 2 departemen tapi kayak gantian jamnya gitu loh. Iya, kayak gantian jamnya gitu. Misal di jam ini match dulu, misal AGB Mene. Terus di match selanjutnya gantian lagi tuh pada keluar kan orang-orang supporternya. Terus gantian lagi 2 departemen lagi. Iya deh kayak gitu. Sorry teman-teman udah setahun nih agak Agak gini. Tapi kalau buat strateginya sendiri dari badminton gimana tuh? Apakah misal kayak sebelum latihan ada apa dulu? Sebelum pertandingan ada apa dulu gitu atau enggak? Kalau strategi lebih ke ini sih, kita riset pemain lawan gitu lah. Oke. Kayak ini anaknya siapa sih? Misalnya kayak ini 60 siapa sih yang main? Pasti kayak pada nebak-nebak dia nih kayaknya main di sini kan. Soalnya ini konsepnya ini teman-teman apa sih namanya? Sudirman. Jadi tuh cuman batasnya satu orang itu cuman bisa main di 2 mata lomba gitu loh, kamu sih? Oke, Ya. berarti kalau misal udah main di ganda, tapi bisa main lagi di single nih? Bisa, cuman 2 doang. Tapi cuma 2 kali. Ya, cuma 2 kali. Ganda, misalkan dia cewek nih, ganda putri sama single putri. Iya, ganda campuran dia nggak bisa. Nggak bisa, karena maksimal 2 tuh ya? Maksimal 2. Jadi gitu, jadi kita kayak agak nebak-nebak kayaknya sih dia nih mainnya nanti bakal ini. Kadang benar tebakannya, tapi kadang juga meleset sih. Meleset. Ya, kadang di luar dugaan kita. Tapi untuk persiapan secara sebelum permainan, apa ya? Lebih ke nggak ada sih, paling kayak biasa aja berdoa, kayak Pokoknya lebih ngeyakinin aja lah ya, ngeyakinin bareng-bareng. ngeyakinin diri sendiri Iya, sama teman-teman dong, teman-teman. sama teman-teman. Abisnya Oke. paling kita kayak agak evaluasi kayak tadi tuh kenapa gitu. Tapi kalau ngelihat dari pengalaman kakak tahun lalu nih, kira-kira apa sih yang kurang yang bisa diperbaikin nih buat tahun sekarang gitu? Dari atletnya dulu deh. Dari atletnya dulu sih, apa ya? Lebih ke mungkin kita harus ngadain latihannya lebih intens lagi sih, lebih ke latihan fisiknya gitu. Karena dulu tuh kayak kita latihan fisiknya itu kayak sekalian, sekalian pas main di lapangannya gitu. Soalnya lapangan kan bayar ya teman-teman, kita mainnya di luar. Karena kadang nggak dapat dapat lapangan di Gorlam. Iya. Jadi sukanya main keluar. Karena kan mau nggak mau main kan, maksudnya di main keluar maksudnya di latihan di luar IPB di lah luar ya. IPB. Nah itu di mana sih, boleh nyebutin nggak sih? Nggak salah, pokoknya adalah tempatnya gitu, tempat latihan badminton kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita latihan fisik juga kadang tuh cuma sedikit-sedikit aja, karena kan
lumayan ngebuang waktu gitu loh. Makanya pengennya ngadainnya latihan fisik tapi di luar jam apa sih? Jam saat kita olahraganya langsung apa sih mainnya langsung badmintonnya gitu, nggak di dalam Di luar jam latihan ya, di luar inilah. jam latihan gitu. Paling itunya sih. Oke. Terus sebelum itu berarti apa lagi ya? Kalau Apa? supporter udah, persiapan atlet juga udah. Teman-teman yang di rumah pengen tahu apa lagi? Gak bisa ngomong tapi. Nah, udah, waktunya aja. Kalau dari kakak sendiri ini kan AGB ini kan udah 9 tahun ya berturut-turut. 10 dong. 10 berarti ya Satu sama dekade, guys. Nah, 1 dekade udah jadi best supporter nih. Ya. Kalau dari Kak Najwa sendiri berarti apa ya? Lebih ke perasaan lah. Perasaannya gimana nih? Wah, perasaan apa ya? Jelasinnya pas perasaan best supporternya atau apapun itu deh. Perasaan pas best supporter dan juga perasaan pas didukung sih sebenarnya. Pas mencapai best supporter itu. Oke, jadi perasaan awal sih untuk gue yang pertama-tama, gue sih bingung ya kayak apa sih best supporter gitu. Kayak jujur pas waktu awal-awal itu tuh ngerasa kayak oh emang seharus itu ya. Ini jujur ya kayak gue mikirnya ternyata pas udah dicari tahu lebih dalam lagi dari dari teman-teman, dari kating-kating juga, oh ternyata gue baru tahu best supporter kita tuh udah dari angkatan-angkatan dulu. Mungkin pas dulu tuh belum tahu seberapa pentingnya gitu loh, paham nggak sih? Kayak kan kita baru masuk juga kan, banyak hal yang baru kita tahu. Ternyata tuh best supporter tuh kayak sepenting itu. Terus wah udah 9 tahun ini jadi kayak penentu, karena kan kebetulan di angkatan 60 berarti penentu apakah ini bakal 1 dekade apa enggak. Bener. Nah itu jadinya emang ada dibilang ganjel juga iya, tapi dibilang jatuhnya kita juga bertanggung jawab gitu loh. Walaupun semisal nih si kating-kating enggak yang terlalu gimana-gimana, tapi lu bayangin gak sih kayak ini udah mau 1 dekade loh, masa iya di angkatan lu atau di angkatan maksudnya angkatan kita yang angkatan 60 tiba-tiba nggak best supporter. Bayangin, paham gak sih rasanya langsung tuh kayak bener-bener down banget lah gitu. Bener-bener langsung ngedown gitu kayak apalagi best supporter yang best supporter gitu. Yang yang dicapai sama 1 angkatan lah intinya itu, kan. Yang menentukan juga apa angkatannya solid apa enggak nih. Itu dia dan itu kayak menentukan angkatannya solid apa enggak, dan itu dibuktikan dengan apakah bisa gitu best supporter. Jadinya kayak guys kita harus berusaha kita harus benar-benar dirapetin lagi teman-temannya, harus diajak-ajakin lagi teman-temannya. Dulu tuh kayak gitu sih, karena memang tapi memang ada PR-nya juga sih. Misalnya pas waktu hujan, wah itu kalau misalnya pertandingan waktu hujan, penontonnya tuh agak susah. Tapi alhamdulillahnya mungkin AGB ini karena solid lah ya. Solid parah kali ya. Jadi tuh kelihatan gitu departemen kita tuh selalu penuh gitu tribunnya walaupun hujan. Sedangkan departemen mungkin yang lain mungkin ada kendala gitu. Tapi AGB alhamdulillahnya mau gitu loh mengusahakan gitu. Dan itu tuh bener-bener penting gitu tadi, karena memang bukan best supporter sih, supporternya itu penting gitu untuk penting banget buat atlet lah ya. Iya gitu. Karena tadi bener-bener kena banget maksudnya mentalnya tuh, dan kayaknya juga ke lawan juga kerasa tuh ya kalau supporternya. Iya bener. Bener. Itu ke lawan nih pernah juga nih kalau misalnya saat kita mungkin lagi istirahat kayak supporternya lagi minum, si lawan keluar gitu. Walaupun ini bukannya diem ya, maksudnya karena lagi istirahat aja kan. Nah itu tuh bener-bener kayak kerasa aja gitu, padahal cuma lagi diem doang kan, maksudnya cuma lagi istirahat, tapi departemen yang lain pada ngeiniin. Dan itu ngerasa kayak wah ikut lemes gitu lah, kalau nggak sih? Iya. Berarti bener-bener ya buat kita juga ngedukung, tambah buat lawan juga nih. Betul. Terus
Kalau harapannya dari Kak Najwa sendiri nih buat Sporta tahun sekarang nih. Sporta tahun sekarang. Kalau harapan udah pasti kita bakal, karena kan best supporter itu wajib teman-teman. Berarti best supporter ya udahlah nggak usah terlalu dibahas lah ya. Iya, karena itu hukumnya wajib teman-teman, bukan lagi yang gimana-gimana. Pokoknya itu harus wajib didapetin. Nah sekarang PR-nya adalah pengen banget kita bisa kawin gelar nih teman-teman. Kawin gelar biar bisa juara umum juga, best supporter juga iya, juara umum juga iya. Jadi gitu. Jadi tuh, tapi aku kurang tahu ya. Maksudnya perhitungan untuk apa sih namanya, kalkulasi untuk poin-poinnya sebenarnya kurang tahu. Yang pasti ya departemen yang paling banyak menang itu yang juara umum kan. Bener. Nah jadi harapannya adalah semoga di tahun ini kita 60, 61 mungkin juga ada, mungkin siapa tahu 59 juga masih bisa ikut menjadi atlet tahun ini. Semoga kita semua bisa mencapailah si juara umum itu biar kita bisa kawin gelar. Udah pasti sih gitu, udah pasti pengennya itu harapannya gitu. Iya, mungkin kalau dari atlet sendiri sebenarnya udah pasti maksimal lah ya. Udah pasti maksimalin, betul. Cuman balik lagi dukungan dari supporter tuh bener-bener kita kerasa banget lah ya. Kerasa banget teman-teman, karena kalau atlet itu pasti kayak walaupun dia didukung enggak didukung, maksudnya dia udah kerasa oh gue main gitu, pastinya gue harus berusaha sebaik mungkin gitu kan. Tapi balik lagi kan tadi 8/10 duanya dari mana, dukungan dari teman-teman kayak gitu. Jadinya benar-benar sangat berpengaruh dukungan dari teman-teman. Jadi atlet juga perlu siap-siap, supporternya juga perlu sangat lebih siap lagi. Gitu. Oke. Terus kalau misalkan buat Kak Najwa sendiri nih, pesannya buat seluruh kontingen dan seluruh sivitas kali ya, sivitas agribisnis. Apa tuh? Pertama untuk kontingen dulu ya. Oke, buat kontingen semuanya, ini mungkin mewakili juga dari teman-teman ya. Pokoknya semangat dan ayolah kita maksimalin gitu buat Sporta tahun ini, karena target kita bukan cuma 1 tapi target kita adalah 2 teman-teman. Jadi mungkin tahun lalu kita udah berkorban, sekarang ayo kita lebih berkorban lagi kayak gitu. Maksudnya berkorban, kita semua berkorban lah gitu, karena memang ngedapetin ini tuh nggak semudah yang orang lihat gitu. Ada perjuangan-perjuangan yang sangat-sangat diperjuangkan di balik best supporter ini. Apalagi buat juara umum juga tuh benar-benar agak susah juga gitu teman-teman. Semuanya sih susah, tapi ya ayolah kita sekarang makin merapatkan barisan lagi aja. Makin biar lebih solid lagi lah ya. Lebih solid lagi, lebih siap lagi lah ya. Betul. Jadi atletnya siap, supporternya juga siap gitu. Dan untuk sivitas agribisnis semuanya lah, untuk semuanya ayolah kita dukung departemen agribisnis ini semaksimal mungkin juga. Apa sih bahasanya, pokoknya sepenuh hati itulah, sebenar-benar itu gitu. Karena memang dukungan kalian, entah itu dukungan sesama atlet, dukungan sesama dukungan supporter ke atlet itu benar-benar sangat-sangat berpengaruh gitu loh bagi kesiapan atlet itu, terlepaslah dari kesiapan atlet itu sendiri. Oke. Semangat lah untuk kita semua pokoknya. Semangat lah ya pokoknya. Ini Sporta itu panjang teman-teman. Tapi ya gitu deh. Tapi kalau misalnya udah ngerasain best supporter, please semua orang di AGB ini harus ngerasain best supporter dari tahun ke tahun. Karena ya apalagi buat gua lah ya, buat angkatan gua nih AGB 61 yang udah sebelumnya berarti 1 dekade best supporter tuh dipegang sama AGB gitu kan. Iya, betul. Berarti emang lebih ditekanin lagi lah ya. Lebih ditekanin lagi, betul. Karena memang best supporter itu nggak semudah yang kita lihat. Balik lagi tadi, nggak semudah yang kita lihat. Kayaknya gampang deh, tapi enggak teman-teman, nggak segampang itu. Bener-bener dibutuhin solidnya gitu. Betul. Ya. Apalagi kompaknya dulu lah satu sama lain. Apalagi dulu tuh kata teman-teman yang panitia tuh pernah tahu teman-teman AGB tuh kayak di posisi penilaiannya tuh di bawah gitu. Terus itu tuh teman-teman yang sebagian yang tahu. Dulu gue nggak tahu, tapi baru-baru ini sih, baru kemarin-kemarin gue tahu bahwa oh iya ternyata tuh ini, tapi maksudnya
untung sih gue nggak tahu, mungkin bagi gue yang bakal tanding lagi tahu nilainya turun pasti bakal kena mental juga tuh. ngedown juga kan, jadi pressure, jadi kita ikutnya, padahal kan atlet sama supporter kan maksudnya beda penilaian kan, kayak gitu. Tapi ya jangan sampai lah ya teman-teman, jangan sampai nilai kita turun, dan semoga kita mampu mempertahankan posisi best supporter di atas terus sampai akhir. Dan juga juara umum berarti ya harapannya. Oke, berarti kayaknya kita udah sampai di babak akhir nih Kanajwa. Oke. Kira-kira closing statement dari Kanajwa deh sebagai kontingen atlet badminton di Sporta tahun ini nih apa nih? Closing statement ya, oke. Baik teman-teman, gak usah gitu. Gak usah, nyantai aja nyantai. Apa ya closing statement? Balik lagi sih nggak ada omongan-omongan yang lebih untuk teman-teman. Yang pasti balik lagi tadi semangat ya, karena semangatnya perlu dijaga, karena Sporta lama teman-teman mungkin bakal nggak kerasa, tapi kerasa, paham gak sih, kayak nggak kerasa tapi kerasa gitu lamanya Sporta, karena dibalik itu semua kita bakal tiap hari bakal ada match, jadi kayak ya semua orang capek teman-teman, semua orang capek di Sporta ini, apalagi yang double jadi panitia juga, jadi tiap hari harus ikut supporteran juga, terus panitia bukan panitia, apa sih namanya, grower juga, capek juga, semua orang capek gitu teman-teman di dunia ini. Jadi teman-teman semangat, perlunya cuman semangat doang, dan itu lebih dari hati lagi, pokoknya dari hati lagi buat dapetin best supporter ini, karena best supporter kalau nggak dari hati nggak bakal bisa didapetin. Oke, berarti dukungan dari grower nih sangat-sangat berarti lah ya buat atlet-atlet ini. Dari Civitas Agribisnis seluruh dunia ini. Di IPB doang. IPB aja ya. Di IPB aja. Gitu. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya lebih ke harusnya gue tanya dulu nggak sih, Nabil gimana sih closing statement dari lo sendiri? Kalau dari gue sendiri closing statementnya sebagai ya tahun ini kan insya Allah jadi atlet juga ya, di cabur futsal. Keren banget sih. Kalau dari gue sendiri pokoknya semangat udah pasti buat agribisnis, mau atlet apa buat kontingen supporter juga, intinya semuanya. Dukungan kalian sangat berarti gitu. Oke. Kayaknya podcastnya cukup sampai di sini dulu Kak. Terima kasih buat Kanajwa udah mau sharing pengalaman buat saya, terus juga buat para Civitas Agribisnis 61. Oke. Itu aja paling. Agribisnis AGB bertumbuh selangkah lebih maju. AGB Growing the future. Dan teman-teman